Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ketemu lagi ya untuk materi elektronika dasar, dedok fungsi khusus dan teori transformator ya. Kemarin kita mengulang sedikit ya tentang teori dioda, kita udah bahas ya kemarin ya. Teori dioda ya, di mana dioda ini ya kita ulang sedikit bahwa dia terdiri dari dua lapisan ya, yaitu lapisan positif dan lapisan negatif ya. Diingat ya, dioda kemarin ketika di forward dan di reverse ya. Ketika di forward ya dia tegangan positif mendapat lapisan positif. Ingat itu ya, kemarin kita udah tampilkan itu dioda ketika di forward dan di reverse. Nah, sekarang untuk pertemuan 3, kita bahas tentang dioda fungsi dan teori transformator ya. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang dioda Zener ya. Nah, dioda Zener ini merupakan jenis dioda yang berbeda dengan dioda jenis lain yang dibuat oleh pabrik karena dioda ini bekerja lebih baik pada daerah breakdown. Kemarin kita bahas ya, dioda Zener ini sama ketika dioda di reverse bias. Ketika di reverse bias, dioda itu ada namanya tegangan kecil ya di daerah depresinya ini. Nah, daerah tegangan kecilnya ini dia akan semakin lebar dan semakin melebar gitu ya. Tapi kalau tegangannya besar ya, dia akan ada arus kecil di dalamnya gitu ya. Nah, arus kecil ini dimanfaatkan oleh dioda Zener gitu ya. Nah nih, jadi dioda Zener ini dia memanfaatkan arus kecil yang ada di daerah depresi. Yang mereka kita ada depresi itu kan dioda itu bisa mengalir ketika di forward bias ya. Tapi ketika di reverse bias, dioda tidak akan bisa mengalir. Nah, dioda Zener ini kalian perhatikan dia apa ya? Dia seperti kaca. Kemudian di tengahnya ini nanti ada tegangan yang tertulis di sini. Nah, itu menandakan bahwa tegangan yang bisa dilewati itu sebesar apa yang tertulis di badan dioda ini. Dan ingat, ini adalah salah satu komponen aktif ya. Kalau komponen aktif ini biasanya dioda yang sering rusak ya. Kalau yang suka reparasi ya, biasanya yang sering rusak tuh di sini, dioda Zener. Kenapa? Zener ini dia membatasi atau membatasi arus yang masuk ke sebuah rangkaian. Ya, jadi memang tugasnya itu gitu ya. Jadi dia menstabilkan tegangan yang masuk ke dalam sebuah rangkaian gitu ya. Ini adalah dioda Zener gitu ya. Kemudian kita masuk pada grafik dari dioda Zener itu. Nah, kemarin kita bahas di sini ya, di sebuah skematik dioda Zener dengan mengubah derajat doping dari dioda silikon, maka pabrik dapat menghasilkan dioda Zener dengan tegangan breakdown dari 2 sampai 200 volt, di mana dioda ini dapat beroperasi pada 3 daerah, yaitu forward ya pada saat bocor atau breakdown. Ini ya. Nah, ini pada saat dia di reverse bias. Nah, ini simbolnya ya, simbolnya ada Z-nya, tapi kalau dia cuman garis ya apa ya lurus aja, itu adalah dioda biasa. Tapi kalau ada urus Z-nya di sini, berarti ini adalah dioda Zener. Ya, ini simbolnya. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan, kalau arus yang melewati dioda Zener ini disebut dengan IZ. Arus Zener gitu ya. Nah, ini dari background kemarin ya. Ya, ketika di reverse bias gitu ya. Nih. Oke. Kita lanjut ya. Ini dari gambar kita grafik tadi ya, kita lihat dioda Zener. Nah, pada lapisan maju dioda mulai mengantar pada tegangan sekitar 0,7 dan pada daerah bocor antara 0 dan breakdown. Dioda hanya memiliki sedikit arus bocor atau arus breakdown. Ya. Di sini
tergantung dari jenis diodanya. Kalau dia jenis silikon, maka memang iya 0,7. Tapi kalau jenisnya germanium itu 0,3. Jadi dia akan mulai menghantarkan arus seperti gambar ini ya. Dia akan mulai mengatakan arus ketika tegangannya sudah mendekati 0,7, 0,7, 0,8 udah mulai ya. Dan stabilnya nanti 0,7 ke atas. Nah, ini udah mulai stabil ya tegangannya. Tapi dia mulai mengantar ketika tegangannya udah mulai naik. Gitu ya. Nah, kemudian pada zener, lengkungan di sekitar titik breakdown-nya berbentuk lutut yang sangat tajam ya. Diikuti oleh kenaikan arus yang hampir vertikal ya, benar ya. Jadi ini arus ya. Jadi ini dia akan mengikuti dan mulai stabil ketika tegangannya udah 0,7 untuk jenis dioda silikon. Gitu ya. Nah, kemudian ini batas kemampuan maksimum. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada zener sama dengan hasil kali tegangan dan arusnya. PZ sama dengan VZ dikali IZ ya. PZ adalah daya zener sama dengan VZ ya dikali dengan IZ ya. Nah, selama PZ lebih kecil daripada batas kemampuan daya, dioda zener dapat beroperasi di daerah breakdown tanpa mengalami kerusakan ya. Di sini dapat kita lihat bahwa ini arus maksimum berubah dengan batas kemampuan daya sebagai berikut. IZM sama dengan PZM dibagi dengan VZ. Ya, ingat ya, IZM itu adalah batas kemampuan arus zener maksimum. Ya, sedangkan PZ batas kemampuan daya, sedangkan VZ tegangan zener. Ya. Nah, ingat itu. Bu, mohon maaf. PPT-nya nggak keluar, Bu. Nggak keluar. Sebentar. Iya, Bu. Sebentar. Tampilnya nomor berapa slide? Udah nggak tampil. Oh. Nggak ada, Bu. Kok baru ngomong? Aduh. Udah ada tampil? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, udah. Ada, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada, Bu. Terima kasih. Kalau nggak jalan nih ngomongin, nah Ibu kan nggak lihat. Nggak enak, Bu, lagi ngejelasin. Waduh. Oke, kita tadi ya, saya jelasin tadi ya. Nggak apa-apa. Jadi kita di dioda zener tadi yang saya bilangin tadi ya. Ini dioda zener ya. Kemudian dia berbentuk seperti kaca ya. Tadi saya bilangin ya. Tadi udah saya jelasin juga. Kemudian ini adalah tegangan tadi daerah. Dia bekerja pada tiga daerah, forward, bocor, dan atau breakdown ya. Nah, ini pada saat di reverse bias, di forward bias gitu ya. Ini adalah lambang dari dioda zener. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Ya. Oke. Ini tadi saya bilangin bahwa untuk dioda silikon ya, daerah bocor itu adalah 0,7. Tapi untuk dioda germanium itu adalah 0,3 ya. Ini saya bilangin tadi. Kemudian nih rumusnya batas kemampuan maksimum ya. PZ sama dengan VZ dikali dengan IZ. Tadi yang saya jelasin tadi ya. Kemudian kalau suaranya dimut dulu ya, yang lain. Oke. Selama PZ lebih kecil daripada batas kemampuan daya, dioda zener dapat beroperasi di daerah breakdown tanpa mengalami kerusakan, ya. Nah, tapi kalau dia melewati batasnya itu yang disebut dengan dioda itu akan mengalami kerusakan karena dia udah mengalami batas kemampuan kerjanya. Nah, ini dioda zener ini nggak bisa ya, jadi memang sesuai dengan batas kemampuan kerjanya, jadi nggak bisa kalau dia maksimal maka dioda itu akan bocor dan tidak akan beroperasi semestinya, gitu ya. Karena dia dioda ini fungsinya untuk stabil tegangan sebenarnya.
untuk membatasi arus yang masuk ke dalam sebuah rangkaian, ya ini dia membatasi berapa. Misalkan kalau tertulis di badannya itu 9 volt ya 9 volt, 12 volt ya 12 volt kayak gitu ya. Jadi kita ngikutin karakteristik dari dioda tersebut gitu ya. Kalau kalian sering untuk apa ya, kalau biasanya kalau dulu waktu saya SMK ya, jadi kalau di SMK itu sering yang namanya praktek di sekolah yang pertama sekali yang dibikin tuh adalah adaptor dulunya. Jadi kita menganalisa bagaimana adaptor dalam sebuah trafo, kita bikin dari awalnya. Trafonya kita beli ya, yang ada yang 1 ampere ya, ada yang setengah ampere ya. Nah, kemudian kita rakit tuh ya diodanya, kemudian beberapa rangkaian untuk stabil tegangan AC ya, seperti kapasitor ya, atau transistor gitu ya. Nah itu, jadi memang awal sekali kita bikin itu adalah jatuh daya. Nah jatuh daya itu ya nanti difungsikan buat yang lainnya gitu ya. Berapa keluaran dari trafo itu, misalkan 12 volt, 5 volt, atau bisa 9 volt gitu ya. Berapa tegangan kita inginkan ya kita ngambilnya dari sana. Makanya pertama sekali kalau masuk SMK itu, kalau saya dulu ya, harus bikin adaptor gitu ya. Karena itu memang digunakan untuk selamanya gitu ya. Tuh, ya termasuk ini ya. Jadi memang kita belajar tuh karakteristik masing-masing dioda. Misalkan dioda Zener itu bagaimana karakteristiknya kita pelajari gitu ya. Nah, ini kalau di perkuliahan itu cuman lebih ke analisa, sebenarnya pemahaman kalian terhadap sebuah konsep rangkaian, kemudian pemahaman kalian terhadap komponen-komponennya gitu ya. Kalau tingkatan S1 kan lebih ke analisa ya sebenarnya ya. Tapi kalau tahapan untuk anak SMK itu ya harus tahu gunanya buat apa, harus bisa memasang, harus bisa memperbaiki gitu ya. Nah ini kalau udah tahapan S1 tuh lebih ke analisanya yang harus kalian pahami gitu ya. Kemudian, nah ini resistansi Zener. Bila dioda Zener sedang beroperasi di daerah breakdown, kenaikan arus akan menghasilkan sedikit kenaikan tegangan ya. Hal ini berarti bahwa dioda Zener mempunyai resistansi AC yang kecil ya. Lembaran data menentukan resistansi Zener pada arus pengujian IZT yang sama dengan yang digunakan untuk pengukuran VZ ya. Resistansi Zener pada arus pengujian ini ditandai dengan RZT ya. Nah ini ya, atau ZZT. Nah, pengaturan tegangan atau voltage regulation, dioda Zener kadang-kadang disebut dioda pengatur tegangan, benar ya? Sebab dioda ini mempertahankan tegangan keluar yang tetap meskipun arus yang melaluinya berubah-berubah. Yang namanya pengatur tegangan, misalkan kalau tegangannya 12 volt ya tetap aja keluarnya 12 volt gitu ya. Jadi dia mempertahankan tegangan yang masuk ke dalam dioda tersebut ya. Gitu. Itulah fungsi dari dioda Zener. Nah, ini untuk operasi yang biasa, dioda harus diberi prategangan balik ya, seperti ditunjukkan pada gambar 42 ya. 42 ya. Nah, ini ketika dioda di forward bias ya. Untuk menghasilkan tegangan keadaan breakdown, tegangan sumber VS harus lebih besar daripada tegangan breakdown Zener. Benar ya? Tegangan sumber itu harus lebih besar dari tegangan Zener ya. Misalkan tegangan Zener itu sumbernya itu 12 volt, tegangan Zenernya harus di bawah 12 volt. Misalkan 9 volt, bisa 5 volt ya. Nah, harus lebih kecil dari tegangan sumber. Jadi harus dipahami itu bahwa tegangan untuk dioda Zener dia digunakan sebagai pengatur tegangan. Jadi VS-nya itu harus lebih besar dari tegangan Zener. Gitu ya. Kemudian tahanan seri RS selalu digunakan untuk membatasi arus Zener agar tidak melebihi batas kemampuan arusnya. Jika tidak, dioda Zener akan terbakar seperti halnya alat lain yang mengalami kelebihan pengampuran daya atau power dissipation. Benar ya? Jadi di sini untuk tahanan seri ya,
tahanan seri ini dia akan membatasi arus yang masuk ke dalam zener. Fungsinya buat apa? Supaya tegangan yang masuk ke dalam zener itu tidak melebihi batas kemampuan dari dioda zener tersebut. Tapi kalau dia melebihi, maka dioda zener ini akan mengalami kerusakan tadi ya. Bisa jadi ini bisa terbakar, gitu ya. Kalau dulu waktu SMK itu saya sering itu, ya. Jadi melihat dioda yang sering yang kebakar itu udah biasa, gitu ya. Kalau misalkan pemasangan komponen misalkan elko misalkan ya, kalau kebalik dia akan menghasilkan apa namanya itu, ledakan seperti petasan itu udah biasa gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan bahwa namanya tegak harus pada zener itu harus sesuai dengan batas yang tertulis pada badan zener tersebut gitu ya. Kemudian di sini ini ada sebuah gambar tadi ya. Nah, ini VS harus lebih kecil dari, harus lebih besar dari VZ, maaf. VS harus lebih besar dari VZ. Kemudian IS ya, IS sama dengan ya VS dikurang VZ dibagi dengan RS. Kita taruh VS ada tegangan sumber, dikurangin dengan VZ dibagi dengan RS ya. Kemudian karena ini satu simbol, maka arus zener IZ sama dengan IS ya. Jadi kita lihat nih ya, ini ada VS-nya, ini RS-nya, kemudian ini adalah VZ-nya. Kemudian ini adalah tipe lain dari dioda. Ini adalah tentunya adalah dioda pemancar cahaya atau LED, light emitting diode ya, atau light emitting diode ini banyak kita jumpa ya, misalkan ini di remote misalkan ya, ini di banyak aplikasi-aplikasi yang misalkan di mana ya, misalkan di mobil-mobil mainan ya juga banyak nih ya LED ini digunakan ya. Kemudian ini nih LED yang paling mahal nih ya, ini misalkan tampilan di misalkan di papan pengumuman yang ada di misalkan di pinggir-pinggir jalan ya, yang menggunakan LED biasanya menggunakan LED ini ya, LED emitting diode, dan kualitasnya juga lebih bagus sebenarnya yang ini gitu ya. Ini adalah LED yang sering kita jumpai juga ya, tapi dia menggunakan ada yang 3 kaki gitu ya, padahal sama aja sih ya, dia ada cuman digunakan untuk ada bagian anoda dan ada bagian katodanya gitu ya. Nah ini harus kita pahami yang mana anoda dan katoda, kita harus paham ya. Kemudian dioda biasa dibuat dengan bahan silikon, yaitu bahan buram yang mengalami pengeluaran cahaya, tetapi LED dengan menggunakan unsur-unsur seperti gallium, arsen, dan fosfor maka dapat dibuat LED yang dapat memancar cahaya merah, hijau, kuning, biru, jingga, dan inframerah ya. LED yang menghasilkan pemancaran di daerah cahaya tampak amat berguna untuk instrumen, ya, alat hitung dan sebagainya. Inframerah pemakaiannya dijumpai dalam sistem alarm, remote control dan sebagainya ya. Ini udah sering kita gunakan dalam hidup sehari-hari gitu ya. Cuma kadang kita nggak sadar aja ya. Sebenarnya yang ada di misalkan di remote control itu adalah sebuah LED ya, LED emitting diode sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah ini aplikasi atau penerapan LED juga ini terdapat pada 7 segmen. 7 segmen, penampilan 7 segmen atau 7 segmen ya. Nah ini pada bagian-bagian ini adalah sebuah dioda juga ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah ini adalah sebuah aplikasi dioda juga. Misalkan kalau kita pengen membuat huruf A misalkan ya, yang huruf aktif yang mana? E, F, G, A, B, C. Sedangkan D-nya tidak aktif. Itu akan menghasilkan huruf A. Jadi ini juga ini. Tampilnya angka 6. Berarti yang aktif adalah A, F, G, ya, C, D, dan E. B-nya tidak aktif. Gitu ya. Ini adalah penampilan 7 segmen. Nah, lanjut dulu ya. Ini fotodioda ya.
Fotodioda adalah satu alat yang dibuat untuk berfungsi paling baik berdasarkan kepekaan terhadap cahaya, ya, infrared, ya. Kalau bahasa kerennya ya infrared, gitu ya. Nah, pada dioda ini, sebuah jendela memungkinkan cahaya untuk masuk melalui pembungkus dan mengenai persambungan. Ya, cahaya yang datang menghasilkan elektron bebas dan Hall. Makin kuat cahaya, makin banyak jumlah pembawa minoritas dan semakin besar arusnya, ya. Nah, ini sebuah contoh ya, contohnya sensor dioda, fotodioda, ya. Nah, ini dia akan mendeteksi cahaya ya. Apakah fotodioda ini akan dirubah ya? Apakah kita menggunakan pemrogram yang microcontroller, misalkan dia akan dirubah ke program tuh, kemudian mau diapain gitu ya. Nah, itu aplikasinya kebanyakan pada ya sensor-sensor yang sebenarnya banyak ya, ada fotodioda, ada sensor jenisnya ya apalagi tuh sensor suhu ya, sensor tegangan ya, arus ya, banyak ya sensor yang apa ya, yang beredar ya, yang banyak digunakan orang ya. Biasanya kalau di tugas akhir baru nanti kalian paham banget tuh ya, penerapan sensor itu di mana aja gitu ya. Ini termasuk sensor, salah satu sensor. Nah, ini ada sensor cahaya yang kebetulan ditampilkan di sini gitu ya. Kemudian kita lanjut, ini dioda Schottky ya. Dioda Schottky ini menggunakan logam emas, perak atau platina pada salah satu sisi junction yang di drop biasanya adalah tipe N ya. Pada sisi lain, dioda pemencari ini adalah piranti unipolar karena elektron bebas merupakan pembawa mayoritas pada kedua sisi junction ya. Dioda Schottky ini tidak mempunyai lapisan pengosongan atau penyimpanan muatan ya. Sebagai akibat, dioda ini dapat di switch nyala dan mati lebih cepat daripada dioda bipolar. Ya, dioda bipolar itu seperti dioda biasa ya, penyarah gitu ya. Sebagai hasil dari ini dapat menyarahkan frekuensi di atas 300 MHz ya, jauh di atas kemampuan dioda bipolar dengan pembawa waktu pulih reverse-nya. Ini memang lebih bagus ya diodanya ya. Dia bisa menyarahkan frekuensi di atas 300 MHz. Kemudian penerapan dioda Schottky ini kebanyakan terdapat pada lapisan motherboard ya, lapisan motherboard yang dia benar-benar dituntut untuk lebih prosesnya itu lebih cepat ya, intensitas pembacaan itu lebih bagus gitu ya. Nah ini biasa terbuat lapisnya berupa emas ya, menggunakan logam emas ya, perak atau platina. Jadi salah satu penghantar yang bagus sekali gitu ya. Kemudian ini transformator ya. Kalau di gambar inilah simbol ya, simbol seperti lilitan ya. Di bentuk fisiknya ya. Ini yang terhubung misalkan ke PLN misalkan ya. Di bagian primernya, di baliknya bagian sekunder. Ya, bagian sekundernya terhubung ke misalkan penyarah misalkan ya. Nah, di bagian primer ini ya, biasanya kalau jenis trafonya step down, dia ini lebih besar primernya daripada sekunder. Tergantung jenis dari trafonya, step up apa step down ya. Ini trafo. Trafo ini sebenarnya hanya sebuah lilitan ya, semakin banyak lilitannya maka medan magnet yang dihasilkan juga semakin banyak, harus yang keluarkan juga semakin besar gitu ya. Makanya semakin besar lilitannya maka arus yang dihasilkan juga semakin besar gitu. Oke ya, ini transformator terdiri dari dua buah komparan yang saling berdekatan secara dililitkan pada sebuah bahan inti besi yang membentuk satu sirkuit magnetik tertutup, sehingga kedua kumparan tadi terhubung secara berbalasan. Kumparan primer dihubung ke sumber tegangan benar ya, bolak-balik, dan kumparan sekunder dilengkapi dengan terminal yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Benar ya, masih AC ya. Tapi kalau sudah melewati sebuah penyarah ya, dia udah berbentuk AC, tapi AC-nya belum
belum murni masih ada riaknya. Kayak gitu ya. Kemudian nih teori trafo ya. Teori trafo ada trafo 0 dan center tap ya. Trafo 0 dan center tap ya. Ini bagian misalkan bagian primernya yang kita hubung ke PLN ya. Ini bagian primernya, ini bagian sekunder yang terhubung ke beban ya atau penyara. Gitu ya. Nah, ini cuma rumusnya aja ya. Tegangan yang dipasang pada terminal 1 dan 4 disebut dengan tegangan primer, benar tadi ya. Kemudian sedangkan tegangan yang dipasang pada terminal 5, 8 disebut dengan tegangan sekunder, benar tadi ya. Nih, 4, 6, 8 ini adalah tegangan sekunder. Ini 1, 4 adalah bagian primer. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini tentang trafo, tentang dioda jenis, silakan. Ibu, izin Ya. bertanya, Bu. Ya, sebut nama. Saya Fadel Montoya, NIM 22832-122. Ya, silakan. Apa yang mau Izin ditanyakan? bertanya, Bu. Ya. Untuk dioda LED tadi yang kita kenal kan biasanya 2 kaki ya. Dengan anoda dan katoda. Anoda itu kakinya yang lebih panjang daripada katoda kan. Nah, kalau yang 3 kaki itu gimana, Bu? Menentukan Nah, anoda dan katodanya. yang pertama, kalian harus lihat data sheet-nya ya. Sebab biasanya dioda itu kan ada data sheet-nya ya, data sheet-nya. Jadi bisa kalian lihat yang mana anoda, yang mana katoda. Gitu ya. Sama dengan transistor. Transistor itu juga ada 3 kaki dianya ya. Jadi kita menentukan 3 kaki mana anoda, mana kalau transistor itu kan dia ada basis, ada kolektor, ada emitter. Nah, ini kita pertama yang harus kita lakukan adalah mungkin yang kita lihat tahu dulu data sheet-nya ya. Data sheet-nya kita harus ngecek yang mana sih basis, yang mana sih kolektor, yang mana emitter. Sama dengan dioda juga sama. Karena memang teorinya sama ya. Transistor itu sebenarnya adalah 3 lapisan dioda. Sebenarnya ada basis, ada kolektor, emitter ya. Sama dengan teori dioda tadi ya, dioda LED tadi ya. Dia terdiri dari hanya 2 tadi ya. 2. Kalau hanya LED like emitting diode, dia hanya anoda dan katoda. Untuk menentukan dua hal ini, nah kita harus tahu data sheet-nya ya, data sheet-nya. Atau dengan cara pengukuran bisa jadi ya, bisa kita lakukan dengan manual ya, anoda dan katoda. Misalkan kalau kita menggunakan multimeter analog atau digital gitu ya. Kalau analog itu misalkan dia terhubung misalkan biasanya probe yang positif itu kan dia warna merah ya, probe negatif adalah warna hitam ya. Kalau probe warna merah adalah tegangan positif, dia bergerak berarti itu adalah anoda ya. Karena noda ini akan bergerak ketika di forward bias, ya, forward bias. Kalau di reverse itu digunakan untuk dioda Zener gitu ya. Jadi kan macam-macam ya jenisnya juga. Oke. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, sip. Yang lain ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau enggak saya lanjutin ya. Oke, ya. Ini cuman teorinya aja sih sebenarnya. Mungkin kalian udah dapat dari SMK atau dari ada SMA ya, basicnya mungkin juga udah dapat nih teorinya tentang misalkan ini VP dikali NP sama dengan VS dikali NS. NS itu adalah banyak lilitan yang ada pada sekunder ya. Ini tegangan pada sekunder. NP adalah banyak lilitan pada primer misalkan ya. VP adalah tegangan pada primer ya, tinggal dibolak-balik aja rumusnya. Oke, selesai itu yang ini cuma latihan aja, nggak usah kita ini cuma latihan ya, yang nggak cuman review dari materi atas saja sebenarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi selain yang tadi?
Bu, izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Fadel lagi, Bu. Fadel. Yang lain dong, Del. Jangan Fadel terus ah. Yang lain kasih kesempatan yang lain, kasihin yang lain. Oke, Bu, oke, Bu. Yang lain. Siapa yang lain? Atau Ibu sebutin namanya masing-masing deh kayaknya. Ibu ini deh. Ibu cek dulu nih sekalian cek absen nih kayaknya nih. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan sebutin nama. Sukira NIM 48, Kelas. kelas B. Dioda Silakan. Zener, kan Dioda Zener bekerja di daerah breakdown ya. Jadi berapa lama gitu Dioda Zener dapat beroperasi di daerah breakdown, Bu? Dioda ini akan bekerja pada daerah breakdown ketika tegangannya udah menyampai batas minimal tadi ya yang saya sampaikan. Misalkan kalau untuk dioda Zener jenisnya silikon berarti 0,7 ya. Jadi 0,7 itu udah dimulai stabil ngantarin. Berapa lamanya tergantung dari apa namanya tuh rangkaiannya terhubung ke sebuah catu daya gitu ya, dia akan beroperasi terus ya, akan selama rangkaian itu masih ada catu daya dia tetap operasi ya. Tapi ketika dia berhenti ketika misalkan tegangannya melewati misalkan dia melewati batas misalkan pada dioda Zener itu tertulis 9 volt ya, ternyata tegangannya lebih dari 9 volt, maka dioda ini akan jebol. Nah, ketika jebol dia tidak bisa mengantarkan arus semaksimal mungkin ya, makanya akan mengakibatkan misalkan IC bisa rusak, kemudian lain bisa rusak gitu ya. Jadi dia akan langsung memutuskan arus yang masuk pada rangkaian tersebut. Ya, biasanya kalau direparasi itu ya orang yang pertama sekali dicek itu adalah komponen aktif aja sebenarnya, tempat terjadinya aluran arus itu di sana dilihat, misal ke transistor, dioda Zener gitu ya, dia nggak ngecek ya udah tegangannya masih stabil apa enggak sih ya. Kalau menentukan baik atau tidaknya dioda Zener kan agak susah ya kalau kita terhubung ke sebuah rangkaian misalkan ya. Dan ini agak susah, tapi dioda Zener ini kita bisa ngecek misal kita hubungin ke tegangan. Misalkan arusnya yang tertulis yang ada di batang tubuhnya itu 9 volt, ketika masih 9 volt ya, nah itu masih bisa stabil, tapi kalau keluarnya udah 10 volt, 12 volt, nah itu udah nggak stabil itu. Ya itu udah harus ganti gitu ya. Harus ganti. Yaitu yang mengakibatkan apa namanya tuh komponen lain rusak tuh gara-gara itu. Karena dia memang kalau tegangannya itu udah melebihi dia nggak bisa lagi berfungsi semaksimal mungkin. Gitu. Makanya kalau direparasi itu biasanya kalau saya dulu ya, kalau di SMK itu ya biasanya kita tuh dikasih TV misalkan ya, TV kalau dulu zaman dulu itu kan TV-nya tuh kan TV tabung tuh ya, TV tabung yang komponennya masih kelihatan gitu ya, misalkan di bagian matriknya, di bagian suara, di bagian vertikal, horizontal, di bagian amplifiernya gitu ya, kita harus tahu bagian-bagiannya. Misalkan kalau gambarnya terlalu tinggi, misalnya atau terlalu pendek, nah bagian apa yang ngecek? Nah kita harus ngecek dulu. Yang pertama sekali kita misalkan kita dilatih tuh, anak ini udah bisa apa belum ya? Biasanya dari SNO dia nguji itu. Jadi dia akan inin TV dulu ya, kemudian dia akan nyuruh kita untuk membenerin. Nah gitu, kalau dulu saya tesnya kayak gitu. Jadi kalau belum lulus bisa menghidupkan TV itu dengan normal, berarti kita belum lulus gitu ya. Jadi untuk mendapatkan lulus untuk dari SMK itu kita harus bisa yang namanya ujian akhirnya itu kita bikin sebuah alat ya, alatnya itu harus jadi sampai sore. Jadi bikin dikasih komponen, dikasih PCB kosong, kemudian kita harus jadi tuh ya alat itu ya. Kalau nggak jadi, berarti kita nggak dapat sertifikasi atau sertifikat untuk penunjang kelulusan kita. Ya gitu dulunya. Tapi kalau sekarang kan udah ini banget ya, maksudnya sekarang TV zaman sekarang tuh pada LED semua gitu ya. Jadi udah nggak susah menentukan. Kalau mati itu ya satu paket tuh mati semua gitu ya. Jadi harus ganti semua. Jadi
untuk mereparasinya juga susah ya, jadi nggak sama kayak TV video tuh udah susah untuk menentukan baik atau tidaknya. Misalkan kalau di bagian matrik misalkan dia udah satu paket ya, sama dengan motor-motor zaman sekarang. Kalau motor zaman sekarang kan udah satu paket, nggak bisa manual. Kalau kayak dulu tuh misalkan satu IC ya rusak ya tetap kita bisa ganti ya satu IC itu ya. Nah sekarang nggak bisa lagi, satu paket itu harus ganti semuanya, nggak bisa dikanibal gitu ya, harus ganti semuanya kayak gitu ya. Makanya untuk mereparasi itu terkadang rata-rata mendingan beli baru, kadang membenerinya juga lebih mahal gitu ya. Nah makanya sekarang tuh kebanyakan perangkat-perangkat elektronika itu rata-rata kan semuanya itu udah kompatibel gitu ya. Kalau rusak ya udah nggak bisa dibenerin gitu ya. Paling kalau dibenerin ya biayanya juga lebih mahal gitu. Nah itu, jadi alat sekarang tuh rata-rata kayak gitu semua. Termasuk juga motor ya, komponen sekarang itu yang apa namanya televisi juga sama. Televisi sekarang emang nggak susah untuk mereparasi, itu susah ya. Jadi kan memang perbaikannya itu lebih mahal daripada kita membeli baru kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Oke Bu, terima kasih. Ya, Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Bu, izin bertanya Bu. Yo. Nama Nasrudin, kelas B. Izin bertanya Bu. Ini kenapa untuk menghasilkan keadaan breakdown, tegangan sumber PS harus lebih besar daripada tegangan breakdown genre PZ? Karena memang tegangan sumber itu biasanya kalau tegangan VS-nya lebih kecil, bagaimana dia bisa melewati di designer? Nggak bisa lah ya. Namanya tegangan sumber itu tegangan untuk keseluruh rangkaian. Nah, tegangan untuk seluruh rangkaian itu harus lebih besar dari tegangan zener. Ya, namanya zener itu kan cuma dalam rangkaian, ya, dalam rangkaian. Kalau dalam rangkaian itu harusnya lebih kecil, ya, nggak bisa lebih besar. Kalau lebih besar maka tegangannya itu nggak bisa dilewati nantinya. Kalau tegangannya lebih besar. Kalau tegangan zenernya lebih besar, nggak bakalan bisa lewat, gitu ya. Nah, makanya PZ itu harus lebih kecil dari PS. PS itu tegangan sumber. Dan rata-rata tegangan sumber itu memang untuk masuk ke sebuah rangkaian itu misalkan, kalau misalkan ini tugasnya besok ya, kalian bikin sebuah proyek misalkan lampu lalu lintas misalkan ya. Nah itu tegangan sumbernya itu harus besar dari komponen yang akan dilewatinya ya. Sumbernya 12 volt misalkan masuk ke sebuah dioda zener tadi 9 volt, masuk lagi ke rangkaian lain 5 volt, atau masuk lagi ke IC timer misalkan ya. Nah, itu kan cuma 5 volt butuhnya ya. Untuk membatasinya pakai apa? Biasanya pakai dioda zener ya, atau resistor untuk membatasi arus yang masuk ke dalam sebuah rangkaian. Nah, itu dibatasi semuanya ya. Makanya tegangan sumber itu harus lebih besar dari tegangan zener kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Nama Kevin Ronald dari kelas A, NIM-nya 23. Untuk pengoperasian 7 segmen itu bisa langsung ke supply harus pakai IC dulu Bu? Gimana, ulangin pertanyaannya? Untuk pengoperasian 7 segmen itu harus dicolok supply dulu langsung atau pakai IC? Kalau 7 segmen itu kan tampilan itu tergantung dari kegunaan dari komponen itu sendiri nantinya. Misalkan kalau kita bikin sebuah hanya menampilkan huruf, misalkan menampilkan suhu yang ada di ruangan, misalkan suhu di ruangan itu misalkan 25 derajat Celcius misalkan ya. Nah itu tergantung dari programnya apa gitu ya. Misalkan kalau dia diprogram menggunakan microcontroller, ya ini tergantung dari apa yang kita program tadi. Tapi kalau dia programnya menurut IC jump counter ya dia akan cuma menurunkan tegangan, ya itu
tergantung dari prosesnya tadi. Prosesnya pakai menggunakan apa? Apakah menggunakan microcontroller atau pakai IC counter ya, IC counter ya. Nah, itu tergantung dari fungsinya tadi ya. Tapi memang kalau 7 segment itu biasanya digunakan hanya untuk menampilkan hasil dari program atau pengolahan yang mau kita inginkan. Misalkan kayak buzzer, kayak speaker. Kalau pengen kita hasilnya keluarnya seperti suara ya kita keluarkan melalui buzzer, speaker gitu ya. Kalau tampilannya berupa angka ya kita keluarkan melalui 7 segment. Bisa menggunakan LED ya atau 7 segment gitu. Oke. Ada yang Iya, mau Bu, bertanya terima lagi? kasih. Ada yang bertanya lagi sampai di sini? Saya mau nanya, Bu. Ya. Sama Riga Saputra, Bu. Dari kelas A. Ya, gimana? Ini untuk dioda Zener ini dipakainya untuk di rangkaian itu cuma 1, 2, atau harus dibuat seperti dioda grup dulu, Bu? Kalau dioda Zener biasanya tidak digunakan untuk penyearah ya, tapi hanya untuk beberapa komponen, tergantung ya fungsinya buat apa. Jadi kalau untuk banyak itu biasanya dioda penyarah ya, dioda penyarah misalkan merubah tadi tegangan AC menjadi DC kan dia melewati dioda penyarah itu. Nah, beda dioda penyarah itu sama dioda Zener beda. Dioda Zener itu hanya untuk menstabil tegangan. Jadi tegangannya sudah AC, sudah DC sudah DC, direct current, udah DC dianya. Jadi untuk menstabilkan AC menjadi DC, nah itu menggunakan dioda penyarah, dioda bridge ya, atau dioda sekarang dioda bridge itu dioda bridge penyarah itu udah gampang sekali ya. Kita beli satu udah 4 buah dioda udah ada di sana, tinggal kita menghubungkan 4 kaki tadi ya. Tapi kalau dulu enggak ya, kalau saya itu dulu bikin rangkai itu 4 buah dioda, kita rangkai itu keluarannya ya. Kemudian butuh berapa volt ya. Kalau salah pemasangan maka diodanya akan jebol ya, hangus lagi biasanya itu, ganti lagi kayak gitu. Jadi kitanya harus paham ya, ketika di forward itu bagaimana diodanya akan mengalir, yang mana aja. Nah, itu kita harus paham gitu ya. Jadi tidak tergantung dari komponennya, fungsi dari rangkaian yang mau kita bikin, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Asia Walia dari kelas A, Bu. NIM-nya 02. Ibu, apa sih yang membedakan dioda Zener ini sama yang lain, Bu? Yang paling istimewa di Zener ini apa, Bu? Dioda Zener. Ya, dioda Zener itu dia menstabilkan tegangan ya. Dioda itu ada dioda Zener sama dioda penyarah sebenarnya. Ada 2 sebenarnya dioda itu sebenarnya ya. Kalau dalam sebuah rangkaian ya. Kalau dalam sebuah rangkaian itu ada dioda Zener dan dioda biasa untuk penyarah. Ada lagi kumpulan dari dioda biasa itu yang tadi kita bahas ya, 7 segment, yaitu kumpulan dari dioda biasa tadi. Ya, jadi yang membedakan itu dia sebagai pengatur tegangan. Misalkan tegangannya kita butuh ke 9 volt ya tetap keluarnya 9 volt. Ya, jadi dia menstabilkan tegangan yang masuk. Biasanya dia dibutuhkan dioda ini ke sebuah rangkaian yang benar-benar dia membutuhkan kestabilan. Contohnya dalam IC itu kan butuhnya 9 volt ya. Tegangan yang dibutuhkan 9 volt, jangan sampai ada turun dan naik. Jadi dia harus stabil, karena dia merupakan salah satu komponen aktif juga IC-nya. Jadi tegangannya harus stabil 9 volt. Dan untuk menstabilkannya ini, dia membutuhkan sebuah Zener ya, untuk supaya tegangan selalu stabil 9 volt gitu, atau 5 volt, atau berapa yang dibutuhkan oleh IC tersebut. Jadi untuk menstabilkan ya kita menggunakan dioda Zener gitu. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya?
Selfie mau nanya, Bu. Ya, silakan. Selfie dari kelas B. Ya. Kenapa 7 segmen itu bentuknya angka 8? Kalau dalam bahasa Inggris kan 7 itu artinya 7 ya, Bu. Kenapa bentuknya? Kalau 7 segmen itu, dia memang dia menampilkan 7 7 ya. 7 segmen. A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. HI kalau di tampilan dari slide-nya ini kan dapat kita lihat tuh. Nih. Mana tadi itu gambarnya ya? Coba saya lihat tuh. Nah, sebentar nih ya. A, B, C, D, E, F, G. Ya, berarti ini 7 7 ya. 7 7 segmen. Jadi ini kalau lihat dari sini nih gambarnya kayak gini kan ya. Nah, ini satu garis ini adalah sebuah dioda ya. Nah, ini satu garis ini juga dioda ya. Jadi kalau kita misalkan tampilannya, kalau kita menggunakan misalkan IC microcontroller gitu ya. Jadi tinggal kita program aja, ya program yang menggunakan bahasa assembler juga bisa. Kalau dulu sama assembler ya waktu saya kuliah itu. Kalau sekarang kalau udah bahasanya udah bahasa tingkat tinggi ya, bahasa ASCII ya. Kalau udah ada sekarang itu udah bahasa pemrogramannya udah Java, udah apalagi itu ya, udah program tingkat tinggi lah. Kalau saya dulu masih assembler. Jadi kalau buat skripsi itu saya masih ingat itu ya. Jadi ya program-programnya itu sangat mendekati bahasa mesin. Gitu ya. Kalau sekarang tuh mau udah tinggal ini mau nampilin apa gitu ya. Udah background udah kayak gitu aja udah satu paket lah gitu ya. Kalau dulu mah susah mengartikan program itu agak susah karena dia sangat mendekati bahasa mesin assembler itu. Jadi memang ini ya, jadi like emitting dioda 7 segmen itu maka gitu ya, dan memang diciptakan untuk menampilkan 7 7 ini ya, 7 7 segmen ini ya. Tergantung kita penggunaannya di mana gitu ya. Biasanya kan kalau 7 segmen kan biasanya di ini ya, misalkan di jam-jam digital ya, biasanya 7 segmen yang digunakan. Tuh. Oke, bisa diterima? Bisa diterima? Siapa tadi nanya? Lupa saya. Iya, Bu. Iya, memang dari ininya, maka gitu. Tampilan 7 segmennya memang dari pembuatannya pertama sekali itu memang dia menampilkan 7 7 ini, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sampai di sini? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Agmur Rizky Jamas dari kelas B, Bu. NIM 36. Ya. Saya mau bertanya tentang kekurangannya nih, Bu. Kalau menurut Ibu, ada nggak kekurangannya dari si dioda Zener ini, Bu? Segitu aja, Bu. Terima kasih. Kalau kekurangannya dioda Zener ini sih, dia itu yang salah satu komponen aktif ya. Kalau salah satu komponen aktif memang dia rentan terhadap kerusakan. Kenapa? Karena memang dia tempat terjadinya aliran listrik itu di sana, di komponen aktif ya. Apakah transistor, apakah jenis dioda yang lain ya, apakah IC. Nah, itu rentan terhadap kerusakan ya. Kalau harusnya berlebih aja sedikit ya, dia akan overload. Kada overload itu dia akan hangus ya atau terbakar. Itu udah biasa kalau waktu SMK itu ya. Kalau kita ngerakit misalkan adaptor gitu ya, kalau salah pasang aja, udah IC-nya udah hangus gitu ya. IC-nya itu kalau menandakan dia rusak itu cuma gampang sekali ya. Panas itu udah panasnya udah nggak ini tuh udah stabil udah rusak gitu. Ya, sama transistor tuh kalau salah pasang aja kita ya. Misalkan pemasangan kita nggak tahu tuh yang mana emitter, kolektor, emitter basis itu. Kalau kita nggak tahu salah pemasangan, nah itu juga udah merusak ininya kapasitasnya sebagai transistor gitu ya. Tergantung dari jenisnya gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan komponen itu kita harus tahu dulu yang basis mana, kolektor mana, dan emitternya harus mana. Sama dioda.
kita harus tahu yang mana anoda dan katoda, jangan asal pasang aja ya LED ini ya. LED-nya nih masih agak gampang lah daripada transistor ya, masih anoda dan katoda ya. Kalau transistor itu mah udah 3 kaki, itu kita harus tahu, nggak boleh kebalik itu ya. Namanya basis, kolektor, emitter tuh nggak boleh kebalik sama sekali. Tapi kalau LED nih masih 2 kutub sebenarnya, anoda dan katoda. Gitu. Oke. Bisa dipahami? Oke, Bu. Terima kasih. Ayo. Oke, Ada lagi? Bu. Ayo. Ada lagi yang mau bertanya sampai di sini? Kalau nggak ada, saya in dulu ya. Coba saya cek absennya dulu ya. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga. Dioda dan fungsi khusus. Ini saya absen kelas B dulu ya. Baik, Bu. Nasrudin, ada Nasrudin? Hadir, Bu. Dibuka wallpapernya ya. Dan, Bu. Epi Septiudin ya? Epi Septiudin ya? Ada Epi? Epi ada? Minhatul hadir, Bu. Ah? Minhatul hadir. Epi Septiudin saya tanya ini. Epi. Ada nggak Epi? Belum ya. Belum ada Kayaknya kabar gangguan ya? sinyal, Bu. Soalnya di room ada. Di room ada? Ada. Oh ya udah. Ismah Nurul Sa'ban, sampaikan tangan ya. Isma ada? Enggak kedengeran. Farhan ada? Farhan ada? Farhan ada? Ada? Fernando Juliansa ada? Hadir, Bu. Fernando Juliansa hadir. Hadir, Bu. Rian Adam Hidayatullah Hadir, Bu. hadir. Putri Andini Maulana Hadir, Bu. Ratna Sari Hadir, Bu. hadir. Selvi Amanda Fadilah Hadir, Bu. Dewangga Indira ya, Sulaiman Hadir, Bu. Widya Dwi Agustin ya, Widya Dwi Agustin. Agung ada nggak? Rizky Jamas. Hadir, Bu. Oke. Siapa lagi? Aldita Maulana ada nggak? Hadir, Bu. Andika Cesar Hadir, Bu. Destri. Numpang di HP kita, Bu. Hadir, Bu. Andika hadir. Oke. Nur Lela. Hadir, Bu. Tia Herawati. Hadir, Bu. Oke, Tia ya. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Ahmad Jidni Amali. Hadir. Muhammad Yusuf Habibi. Arya Sekhan Fahlevi. Arya belum ada kabar ya. Gera Nugraha. Hadir, Bu. Oke. Fitriani. Hadir, Bu. Dede Wirta. Hadir, Bu. Sukira Hadir, ada? Bu. Hadir. Hadir. Oke, sip. Selanjut absen ya ke kelas B ya.
Kelas. Tadi kelas B atau kelas A? Tadi kelas Tadi A, Bu. kelas B, Bu. Kelas B. Tadi kelas Tadi kelas Kelas B, Bu. Tadi B, Bu, kelas B. Oh, Kelas kelas B. B. Sekarang kelas A ya. Oke, kelas A. Oke. Halo. Ya Rahmat Habah Rahimah ya Harimah Habah ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Asih ada Asih Amalia Hadir. Awalia ya. Hadir, Bu. Akbar Nurul Hayat. Akbar Nurul Hayat ada? Nggak lanjut, Bu. Oh, nggak lanjut ya. Misi nih. Hadir, Bu. Hadir. Adityo Nugroho. Hadir, Bu. Denny Amdani. Denny ada? Denny nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Nurul Mustafa ada? Hadir. Hadir. Sinyalnya, Bu. Destri Anggraini. Hadir, Bu. Hadir. Safwan ya. Hadir, Bu. Enul Rosiana. Hadir, Bu. Angel Rosiana. Angel ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Oh ya. Ratu Farah Humaina. Ratu Farah ya. Hadir, Bu. Zahara Aulia. Hadir, Ibu. Ibu tadi Alifa belum di absen. Siapa itu? Iya, Bu. Nur Alifa ya. Udah ada. Iya. Minhatul Mukhlis ya. Minhatul ada. Minhatul ada. Mukhlis ya. Siapa ada nggak? Juniwan nggak ada ya. Juniwan. Hadir, Bu. Hadir. Siapa lagi? Muhammad Aziz Nur Mubarak. Hadir, Bu. Hadir. Gelen Veranda Denda. Hadir, Bu. Hadir. Irfan Maulana. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Riga Sahputra Dewa. Hadir, Bu. Bayu Songko Jati. Hadir, Bu. Arjuna Fikri Firmasa. Hadir, Bu. Fadel. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Pika Rohmania. Hadir, Bu. Oke, sip. Saya rasa cukup ya perkuliahan pada siang ini ya, siang menjelang sore. Denny hadir, Bu. Denny Amdani, kelas A. Nanti saya ini lagi ya, kebetulan udah ke input semua. Bu, atur hadir, Bu ya. Belum saya edit lagi. Nanti kalau udah ada kesempatan saya edit lagi ya. Oke, sip. Oke, serasa cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Jadi kita pahami bahwa dioda Zener itu fungsinya untuk menstabil tegangan ya. Sedangkan trafo kita bahas di sini ya. Ada trafo step up dan step down ya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan ya. Fungsinya, simbolnya kita udah bahas tadi. Oke, serasa cukup. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA saya lagi ya. Secukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.